Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang beberapa karakteristik dari periode yang kedua, dan sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-30 dan kita akan membahas tentang asbabus sukut, tentang sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Baik, akan kita baca tentang asbabus sukut. Bismillah. Qala mu'allif asbabus sukuti Daulatul Abbasiyah, sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Qala mu'allif innal mutatabbi li tarihi Daulatil Abbasiyah, sesungguhnya pemerhati sejarah Daulah Abbasiyah, yajidu anna hunaka asbaban iddah, dia mendapati ada beberapa sebab takatafat ala hadhihi daulah, yang kemudian terakumulasi sebab-sebab ini terkumpul hatta saradha fi awsaliha, sehingga kelemahan itu kemudian menjalar di engsel-engsel dan sendi-sendi dari Daulah Abbasiyah. Wa nahrisus fi idhamiha, lalu kemudian merusak tulang-tulangnya, merusak sendi-sendinya. Fanhara bunyanuha asyamih, sehingga bangunan negara yang kemudian sudah tinggi itu kemudian tumbang. Wa kana nihayatu al-alima bisukuti Baghdad sanah 656. Maka runtuhnya Baghdad itu menjadi tanda bagi jatuhnya Daulah Abbasiyah pada tahun 656. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang ke-29 ketika kita menjelaskan tentang serangan Mongol, maka puncaknya adalah dengan penyerbuan Baghdad, di mana dengan jatuhnya Baghdad berarti jatuhnya Daulah Abbasiyah yang sudah berkuasa lebih dari 4 abad. Wa fima yali arzun li ahamil asbab wal awamil allati addat ila dhalik. Setelah ini kemudian akan kita paparkan beberapa sebab yang menjadikan Daulah Abbasiyah ini jatuh dan runtuh. Mu'alif menyebutkan sebab yang pertama, saytaratul anasir al-askariyah allati syarakat fi hukmi daulah ala umuril khilafah. Sebab pertama, kenapa Daulah Abbasiyah runtuh adalah penguasaan unsur militer yang ikut serta berkuasa dan ikut serta mengurusi perkara-perkara kekuasaan. Jadi ikut sertanya unsur-unsur militer dalam kekuasaan. Ini yang menjadikan salah satu sebab kenapa Daulah Abbasiyah runtuh. Yang kedua, inqisamu Daulatil Abbasiyah ila duwailat. Terpecah belahnya Daulah Abbasiyah menjadi beberapa duwailat, beberapa negara-negara kecil. Yang ketiga, intisyarul firaq adh-dhalah al-mubtadi'ah. Tersebarnya kelompok sesat ahlul bidah wa duwailat al-batiniyah wa ta'awunuha ma'al a'da. Begitu juga munculnya negara-negara batiniyah, negara-negara kecil yang kemudian bermazhab batiniyah, di mana mereka kemudian negara-negara itu bekerja sama dengan musuh ya. Kemudian yang keempat, tafashil maubiqat wa asarun nasara wal yahud wal majusu fi dzalik. Tersebarnya dosa besar, perilaku-perilaku yang menyimpang, dan pengaruh Yahudi dan Nasara dan juga Majusi dalam hal tersebut. Yang kelima kemudian fitanud dakhiliyah, konflik dalam negeri, masalah dalam negeri. Yang keenam Ghazwul Maghuli, yang keenam adalah serangannya Mongol. Maka pada pertemuan kali ini barangkali akan kita selesaikan
3 barangkali. Pada pertemuan selanjutnya akan kita selesaikan 3 setelahnya ya. Atau kita selesaikan hari ini 2, setelahnya 4. Taib. Kita mulai yang pertama adalah Saitaratul Anasir al-Askariyah allati syarakat fi hukmi daulah ala umuril khilafah. Sebab jatuhnya daulah Abbasiyah, sebab pertama adalah turut sertanya unsur militer dalam kekuasaan dan ikut serta mengurusi urusan pemerintahan. Jadi ada unsur militer yang kemudian ikut campur urusan kekuasaan. Hal ini kemudian menjadi salah satu sebab runtuhnya daulah Abbasiyah. Penjelasannya, penulis mengatakan, fi hadithina an simatil asril Abbasi as-sani, pada pembahasan tentang karakteristik dari fase Abbasiyah yang kedua, bayanna anna daulatul Abbasiyah istata'a fi awwali amriha an tahfadhu at-tawazun baina mukhtalifil anasir wal ajnas. Sudah kita sebutkan pada karakteristik daulah Abbasiyah yang kedua bahwa pada bedanya fase yang kedua dengan fase yang pertama adalah pada fase yang pertama negara itu mampu menjaga keseimbangan di antara berbagai macam unsur, di antara berbagai ras, wa taujihi taqatil ummah al-islamiyah, dan juga mengarahkan energi umat Islam, Arabiyatan kanat aw ghaira Arabiyah, baik unsur itu unsur Arab ataupun unsur itu juga bukan Arab, ila khidmatil Islam, untuk sama-sama memberikan kontribusi, memberikan sumbangsih terhadap Islam, wa tad'imi bunyani daulatil Abbasiyah al-muslimah, dan juga kemudian mendukung bangunan daulah Abbasiyah ini tadi. Ini yang membedakan antara fase pertama dengan fase yang kedua. Sehingga pada fase yang kedua, keseimbangan itu sudah tidak ada. Keseimbangan itu hanya ada pada fase yang pertama. Di mana pada fase yang kedua ada sebagian unsur yang mendominasi. Ketika unsur itu mendominasi, unsur itu kemudian ikut campur dengan urusan pemerintahan. Ketika ikut campur urusan pemerintahan, maka hal itu melemahkan negara, melemahkan kekuasaan. Dan itu turut serta menjadikan negara lemah dan menjadi sebab runtuhnya daulah Abbasiyah. Maksudnya seperti itu. Kemudian mu'allif menjelaskan, illa anna ba'dhu hadhil anasir wal ajnas lam talbas an istabaddat bi umurid daulah. Tidak lama kemudian pada fase yang kedua ini, beberapa unsur, beberapa ras itu kemudian melampaui batas. Mereka berlaku berlebihan. Mereka kemudian bersikap berlebihan ya. Bi umurid daulah, dalam mengurusi urusan kekuasaan, mengurusi negara, wa akhdha'atil khulafa li sultaniha. Sehingga kemudian ketika beberapa unsur, ketika beberapa ras itu kemudian melampau, maka sebagian khalifah pada fase yang kedua atau banyak khalifah pada fase yang kedua ini kemudian tunduk kepada mereka saking kuatnya dominasi sebagian unsur tersebut ya. Fadha'ufat qabdhatul khulafa ala atrafid daulah, sehingga ketika unsur itu, sebagian unsur itu mendominasi, maka tekanan atau kekuatan yang dimiliki oleh khalifah itu melemah. Karena yang kuat itu adalah unsur-unsur dominan tadi. Ada, sebagaimana sudah kita sebutkan, ada unsur atrok, ada unsur buaih, dan juga ada unsur salajiko. Maka ketika mereka kuat, para khulafa secara umum kemudian melemah. Tekanan yang bisa diberikan oleh para khalifah tersebut itu melemah, kekuatannya melemah. Hal itu pada gilirannya menjadikan negara juga ikut lemah. Kemudian wa dhaharal mutaghallibuna ala aqalimiha wa hana amruha. Sehingga orang-orang yang mendominasi itu, unsur-unsur yang mendominasi itu muncul, lalu kemudian menguasai daerah-daerah. Sehingga kekuasaan, pengaruh dari para khalifah itu kemudian melemah, menjadi semakin kecil. Mimma makana li salibiyyin wal maghul minat taghallub ala kathirin minal alam al-islami wa iftilaliha. Pada gilirannya, pada sisi yang lain kemudian pasukan salib itu berhasil menguasai
Ketika kemudian negara sudah terpecah belah, tidak terkoordinasi dengan baik, hal itu membawa peluang bagi musuh dari luar seperti pasukan salib, seperti juga pasukan Mongol untuk menguasai banyak wilayah-wilayah Islam. Lalu kemudian datang, lalu kemudian menguasai. Tsummal qadha'u nihaiyan 'alal khilafah. Baru kemudian pada akhirnya menjatuhkan negara, kemudian meruntuhkan negara Abbasiyah sebagaimana kemudian yang dijelaskan. Maka ini sebab yang pertama, yaitu munculnya dominasi dari unsur-unsur militer dalam urusan kekuasaan. Dan ini melemahkan negara dan nanti pada gilirannya akan menjadikan negara ini jatuh ya. Baik. Selanjutnya, sebab yang kedua, inqisamu daulatil Abbasiyah ila duwailat. Terpecah belahnya Daulah Abbasiyah kepada negara-negara kecil. Qala wa hadza min al-awamil al-muhimmah li sukutiha. Ini menjadi faktor penting bagi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Haitsu anna inhiyaraha bada'a mundu an dhahara adh-dha'fu wal inkisam. Di mana kemudian runtuhnya Daulah Abbasiyah ini dimulai dari mulai melemahnya, mulai terpecah belahnya Daulah Abbasiyah. Alladzi balagha aujuha Qubaili al-Ghazwi al-Maghuli. Di mana puncak dari kelemahan Daulah Abbasiyah ini adanya terjadinya itu hampir sebelum dimulainya serangannya pasukan Mongol. Jadi ketika pasukan Mongol sudah mulai bergerak masuk dan kemudian mulai menyerang wilayah-wilayah Islam, maka kurang lebih sebentar sebelum itu, kurang lebih itulah Daulah Abbasiyah itu sudah sampai puncak kelemahannya. Betul-betul kemudian sudah lemah. Sehingga otomatis memudahkan bagi Mongol untuk kemudian menghancurkan Daulah Abbasiyah. Mu'allif melanjutkan, falam takuni daulatil Abbasiyah khina dzaka tashmulu siwa juz'in min biladil Iraq yamtaddu min Tikrit ilal Faw wa min Khulwan ila Ana. Di mana pada masa itu beberapa waktu sebelum Mongol memulai penyerangan ke wilayah Islam, Daulah Abbasiyah itu sudah sangat kecil sekali. Kekuasaannya itu sudah sangat kecil sekali. Di mana kemudian digambarkan bahwa kekuasaan Daulah Abbasiyah itu kecil, hanya mencakup sebagian kecil dari wilayah Irak hari ini. Masih besaran Irak hari ini daripada Daulah Abbasiyah pada masa tersebut ketika akhir-akhir. Di mana pada masa tersebut Daulah Abbasiyah itu memanjang di daerah utara, itu di daerah Tikrit. Kemudian memanjang sampai ke Faw, dekat dengan Basrah yang di bawah. Kemudian wa min Khulwan, dari wilayah Khulwan di timur laut sampai kemudian Anah di barat. Sangat kecil sekali, lebih besaran Irak hari ini. Kemudian mu'allif melanjutkan wa iktasarat sultatul khalifah fi khariji hadhil mantiqa az-zayyiqa 'ala al-madzhar al-khariji. Di mana kemudian kekuasaan dari para khalifah tersebut pada masa itu hanya terbatas di luar daerah tersebut ya, di luar daerah yang kecil tadi, itu hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya formalitas. Di luar wilayah itu, pengaruh khalifah itu hanya ada pada hal-hal yang sifatnya formalitas. Contohnya apa? Kad-du'a lahu fil khutbah. Seperti kemudian doa yang dipanjatkan ketika khutbah Jumat ya. Maka hanya terbatas itu di luar wilayah yang kecil tersebut. Sehingga Daulah Abbasiyah pada masa itu memang sudah lemah ya. Wa naqshi ismihi ala sikkah wa ma syabahu dzalik. Dan juga kemudian pengaruh lainnya adalah dituliskan namanya khalifah di sikkah, di logam ya, logam mata uang mereka pada masa tersebut. Dan hal yang semacamnya yang sifatnya formalitas, bukan hal yang sifatnya kemudian menunjukkan pengaruh yang besar, bukan. Kemudian mu'allif melanjutkan, waqad tawazza'a alam al-islami natijatan lidzalik, sehingga dunia Islam pada masa itu hasil dari kelemahan Daulah Abbasiyah itu kemudian dunia Islam terpecah belah ila duwailatin katsira, kepada negeri-negeri yang sangat banyak. Apalagi hari ini lebih banyak lagi. Insyaallah hukamuha bitawassu kullun ala hisabil akhar.
di mana penguasa dari negara-negara kecil itu, di negara-negara kecil itu ada penguasanya. Para penguasa negara-negara kecil itu kemudian saling mencaplok satu sama lain, saling ingin meluaskan wilayahnya ke wilayah tetangganya. Walam yudrik haula'i khatrul maghul, di mana para penguasa itu kemudian tidak sadar dengan bahaya Mongol yang mengancam mereka. Illa ba'da an agharat juyushuhum ala daulatil Khwarizmiyah. Mereka tidak sadar akan bahaya Mongol yang mengancam kecuali setelah Khwarizmiyah itu diserang oleh Mongol. Wa ma'adzalika falam yatawahhad haula'il hukam limuwajahatil khatar. Pun demikian, ketika mereka sudah tahu bahwasanya Mongol itu bahaya, mereka tidak mau bersatu. Mereka kemudian tidak mau bersama-sama menangani Mongol, menghadapi Mongol. Mereka tidak mau seperti itu. Belum sampai hal seperti itu. Bal kanu fi katsirin minal ahyan yatanaza'un. Bahkan dalam banyak kasus mereka itu saling berselisih satu sama lain. Wal khatru qa'imun ala ru'usihim jami'an. Padahal bahaya itu mengancam kepala-kepala mereka semuanya tanpa terkecuali. Fasaqatu tibaan. Akhirnya kemudian negara-negara tersebut jatuh satu demi satu, sedikit demi sedikit jatuh semua. Liyaqula al-akhar minhum an sabiqihi innama akaltu yauma akla thawr al-abyad. Sehingga kemudian agar yang lain itu bilang kepada yang sebelumnya, sesungguhnya yang akan aku makan itu adalah sapi yang warna putih. Ini perumpamaan yang ada di dalam bahasa Arab, innama akaltu yauma akla thawr al-abyad. Sesungguhnya yang akan aku makan hari ini itu adalah sapi yang warnanya putih. Karena ada sapi yang warnanya lain. Bisa jadi warnanya merah, bisa jadi warnanya coklat. Jadi sapi yang warna merah atau sapi yang warna coklat akan bilang kepada yang merah. Katakanlah merah ya. Katakanlah sapi yang merah bilang kepada yang coklat, enggak, aku nggak akan makan kamu. Yang akan aku makan itu adalah sapi yang berwarna putih. Padahal itu hanya sekedar tipu daya saja, agar kemudian sapi yang berwarna putih itu lengah. Agar sama-sama lengah, agar sapi warna coklat itu kemudian, agar sapi warna merah tadi lengah. Intinya tipu daya saja. Agar kemudian mereka lengah, mereka tidak waspada, padahal bahaya itu sama-sama mengancam mereka semua tanpa terkecuali. Baik, kita lanjutkan. Min hadza yattadhihu anna suqutud daulatil Abbasiyah. Dari penjelasan ini jelas bahwa runtuhnya Daulatil Abbasiyah, bal suqutu masyriq al-alam al-islami, bahkan runtuhnya bagian timur dari dunia Islam, kullu amrun yattafiqu ma'a sunanillahi fit tarikh. Semuanya ini, runtuhnya wilayah Islam di timur Islam pada masa itu sesuai dengan sunnatullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, maka kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Karena sunnatullahnya, perpecahan akan membawa kepada kehancuran. Sebagaimana persatuan akan membawa kepada kekuatan. Baik. Jamaah, sekarang akan kita bahas tentang sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah yang ketiga, yaitu intisyarul firaqud dhallah al-mubtadi'ah wa duwayatul al-batiniyah wa ta'awunuha ma'al a'da. Yaitu tersebarnya kelompok sesat ahlul bidah dan juga munculnya negara-negara kecil bermadzhab batini di mana mereka bekerja sama dengan musuh. Jadi pada fase Abbasiyah yang kedua kemudian banyak kelompok-kelompok sesat muncul. Banyak ahlul bidah itu kemudian muncul. Begitu juga kemudian di antara kelompok-kelompok sesat itu terdapat negara-negara kecil bentukan dari orang-orang yang bermadzhab batiniyah. Mereka mendirikan beberapa negara, di mana kemudian mereka menjadi duri dalam daging dan kemudian membahayakan umat Islam. Mu'alif menyebutkan, arafna fi khasaisil asri al-Abbasi ats-tsani, kita tahu bahwa termasuk dari karakteristik fase Abbasiyah yang kedua, annal alam al-islami syahida zuhurul adid minad duwailat wal harakat al-mariqah kal ismailiyah. Pada fase Abbasiyah yang kedua, dunia Islam menyaksikan munculnya beberapa negara-negara kecil dan juga munculnya gerakan-gerakan yang
keluar ya, yang menyimpang, yang keluar dari negara, dan kemudian sebagian dari mereka keluar dari Islam ya. Kal Ismailiyah, seperti Ismailiyah. Ismailiyah sudah kafir ya, jelas ya. Wal Nusairiyah, begitu juga Nusairiyah. Wal Qaramitah, begitu juga Qaramitah. Was Sufiyah, begitu juga kemudian muncul kelompok-kelompok sesat dari orang-orang sufi, di mana kemudian mereka otomatis berderajat ya. Maksudnya kesesatannya berderajat. Ya bisa jadi sebagian ada yang dikafirkan, bisa jadi sebagian ada yang belum dikafirkan. Wasofiyah al-falsafiyah, dan juga Sofiyah falsafiyah. Wa qad kana haula'i syauqatan fi janbil ummah. Ahlul bidah itu, mereka semua itu menjadi duri dalam daging. Menjadi duri yang kemudian membahayakan umat Islam. Wa ma fati'u yata'amaruna 'alaiha wa yakiduna laha. Mereka itu tidak berhenti terus-menerus melancarkan persekongkolannya, dan kemudian membuat tipu daya kepada negara, membuat tipu daya kepada kaum muslimin. Wa yata'awanuna ma'a ghairihim min a'da'il Islam, di mana mereka bekerja sama dengan lainnya, dengan orang lain dari musuh-musuh Islam. Wa inna man najaha ghazwu as-salibi fi ihtilali katsirin min buldanil muslimin min jihatihim kama aslafna. Sesungguhnya kesuksesan dari pasukan salib untuk menguasai banyak wilayah Islam karena bekerja sama dengan mereka. Betul. Kerjasama dengan mereka itu yang kemudian menjadikan pasukan salib mampu menguasai tidak sedikit dari wilayah-wilayah Islam. Kemudian walidzalika indama kharajal maghul fi zakhfihim al-murawwi, karena itu ketika kemudian musuh dari luar itu ganti dari pasukan Kristen salib berubah kemudian menjadi pasukan Mongol, di mana serangan mereka itu sangat menakutkan, wajadu min haula'il munasara wal aun wat ta'yid. Pasukan Mongol mendapati kelompok-kelompok sesat itu mendukung mereka, kelompok sesat itu menolong mereka, kelompok sesat itu kemudian memudahkan pekerjaan mereka. Wastauzara Hulagu zaimul Maghul akhadha haula'il batiniyah. Bahkan Hulagu Khan yang memimpin serangan ke Baghdad itu menjadikan perdana menterinya adalah salah seorang batiniyah. Salah seorang batiniyah namanya Nasiruddin At-Tusi. Nasir At-Tusi atau Nasiruddin At-Tusi. Wa kana min firqatil Ismailiyah alaihi wa alaihi minallahi ma yastahiqun. Di mana dia, Nasir At-Tusi ini adalah salah seorang pengikut Ismailiyah. Ismailiyah ini sudah dikafirkan ya. Bahkan dikatakan akfar minal yahud wan nasara insyaallah. Semoga dia dan mereka, orang Ismailiyah yang lain, mendapatkan ganjaran yang setimpal ya dari apa yang mereka lakukan. Kemudian walam yakunir rafidha fil qaid lidalatil abbasiyah aqallu minal ismailiyah. Pada sisi lain ternyata yang membuat makar, yang membuat tipu daya bukan hanya Ismailiyah. Ternyata Rafidhah tidak kurang bahayanya. Wa min dzalika ma qama bihi Ibnul Alqami, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Ibnul Alqami. Tadi ada Nasir At-Tusi dari Ismailiyah, Batiniyah, sekarang ada Ibnul Alqami, orang Rafidhah. Ba'da an khudya bi akhiru khulafa'id Daulatil Abbasiyah. Setelah kemudian khalifah terakhir dari Daulah Abbasiyah yaitu Musta'sim tertipu ya. Bahwasanya ternyata Ibnul Alqami ini secara jasad bersama dengan kaum muslimin. Tetapi secara pikiran dia bersama dengan musuh. Dia pengkhianat. Fastauzarahu. Maka Musta'sim kemudian menjadikan Ibnu Alqami ini sebagai wazir, sebagai Perdana Menteri. Wa qarrabahu, dan kemudian mendekatkannya, menjadikan Ibnu Alqami ini sebagai orang terdekatnya, sebagai salah satu orang terdekatnya. Wa kana hadzal khabis, sehingga orang jahat ini, Ibnu Alqami ini, aduwan di ahli sunnati wal jamaah. Di mana dia Ibnu Alqami ini adalah musuh ahli sunnah wal jamaah. Yudarihim fil zahir. Secara kasat mata, secara nampak, dia hakikatnya yudari, mudarah, membujuk ya. Membujuk, kelihatannya membujuk. Wa ya'malu lil qadha'i 'alaihim wa izalati khilafatihim fil batin. Tetapi pada hakikatnya dalam sepi, secara sembunyi-sembunyi, Ibnu Alqami ini berusaha untuk meruntuhkan daulah Ahlussunnah ini, daulah Abbasiyah ini. Secara kasat mata
Yang nampak dia berusaha secara persuasif saja gitu loh. Tapi dalam sepi, dalam senyap, dia kemudian berusaha untuk menjatuhkan Daulah Abbasiyah ini. Wa min ajli hadhil ghayah, untuk tujuan menjatuhkan Daulah Abbasiyah ini, kata Bal-Maghul, dia menuliskan surat kepada Mongol. Wa'at ma'ahum, dan kemudian menjadikan orang-orang Mongol itu tamak, menjadikan mereka itu semakin bernafsu untuk menyerang Baghdad. Fi hukmi Baghdad, untuk menguasai Baghdad. Wadallahum ala awratiha, lalu kemudian menunjukkan titik-titik lemah dari pertahanan Baghdad, menyurati, menjelaskan titik-titik lemah dari Baghdad. Wa nuqatu dha'fi fi tahsinatiha, dan kemudian menunjukkan titik-titik lemah dalam perbentengan, dalam keamanan pertahanan di Baghdad. Kama amila ala idhafi markazil khilafah bisarfil jundi wa ifa'ifihim. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qami, tidak cukup hanya mengirimkan surat dengan menjelaskan titik lemah Baghdad, dia juga kemudian melemahkan pusat kekuasaan, melemahkan ibu kota, dengan kemudian memberhentikan tentara. Wa i'fa'ihim minal khidmah, dan juga memberhentikan mereka dari tugas militernya. Mungkin dipindahkan atau mungkin diberhentikan, kita belum tahu persisnya. Tetapi yang pasti kemudian jumlah tentara dikurangi. Ini salah satu kejahatannya Ibnu Al-Qami. Biza'mi tawfiril khazina. Alasan kemudian memberhentikan mereka, memangkas militer, alasannya adalah untuk menghemat anggaran. Alasannya menghemat anggaran. Ini hanya tipu daya saja. Wa kana yahdifu min wara'i dzalika ila tajridil khilafah min quwwatiha. Sebenarnya tujuan aslinya adalah mengosongkan kekhilafahan dari kekuatannya, sehingga Baghdad kemudian kekuatannya terbatas, sedikit sekali ya, karena banyak dari tentara yang diberhentikan, sehingga pertahanan Baghdad semakin lemah, dan hal itu memudahkan Hulagu dan pasukan Mongol secara keseluruhan untuk menguasai Baghdad. Hatta idza qadimal Maghul lam yajidu ayya muqawamatin, sehingga ketika Mongol datang, Mongol tidak mendapati sedikit pun perlawanan, karena pertahanan Baghdad sudah sangat lemah sekali. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu mengambil yang terbaik dari apa yang kita dengar dan mampu menjalankannya dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.